Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Kita juga berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita tentang puasa mendidik kita menjadi lebih sederhana. Jadi kalau kita berbicara tentang puasa dan posisinya sebagai sarana dalam mentarbiyah kita menjadi hidup lebih sederhana, makanya Ramadan itu biasa juga disebut dengan Syahrut Tarbiyah, ya kan? Bulan pendidikan. Kalau kita berbicara tentang puasa, di dalam Al-Quran itu Allah menggunakan dua term, dua mufradat, dua kata istilah yang digunakan untuk menyebutkan puasa. Kadang Allah menggunakan kata asyam, so, ya, alif, mim, 4 hurufnya. Kadang juga nanti Allah menggunakan kata saumun, so, waw, mim, 3 hurufnya. Baik asyam maupun saum itu kalau kita hanya buka baca terjemahan saja, maka langsung artinya itu puasa. Tidak ada tambahan lain. Nanti kemudian kita buka tafsir itu, baru kita lihat, oh ternyata berbeda ini. Ada kedalaman arti perbedaan antara asyam dan saum. Ada bedanya ternyata. Kalau kita lihat kan, di ayat surat Al-Baqarah itu kutiba alaikumusiyam, ya kan, dia menggunakan kata pertama tadi asyam yang 4 huruf itu. Kalau asyam itu, maka kemudian sederhana dia, gampang dia. Yang penting kita itu sudah bisa menghindari nawakidus siyam. Ada kemudian 8 atau 9 pembatal puasa. Tidak memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang, 3 di atas, 2 di bawah. Anda usah perjelas, lubang apa itu Pak Ustadz? Tidak usah perjelas begitu, ibu mengerti saja. Pemirsa TV Sultan juga tahu itu, ya kan? Melewati al-jauf, tidak lewat tenggorokannya. Berarti kalau misalnya ibu hanya menjadi chef, celup tangan baru kasih begini, baru meludah, tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa, tidak masalah toh. Jangan jadi tukang masak, tidak dites juga itu masakannya, 2 kali kok kasih garam, itu hancur kita yang sudah puasa siang-siang. Bapaknya bisa ngomel itu. Tidak kemudian memasukkan sesuatu dalam 5 lubang, 3 di atas, 2 di bawah. Tidak kemudian haid, perempuan tidak nifas, tidak melahirkan, tidak muntah dengan sengaja. Kalau misalnya mabuk ya tidak apa-apa ya, mabuk mobil itu. Tidak kemudian ibu-ibu, bapak-bapak ini pemirsa TV Sultra melakukan program BKKBM di siang hari karena sudah disiapkan di malam hari. Jangan juga talewa-lewa. Ada mie malam, kau pakai itu jangan siang. Kau kena kafarat itu. Berat itu. Memerdekakan budak. Tidak ada mie budak. Kau mau puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu ini baru 3 hari saja kau sudah cobi mie lagi. Iya kan? Berat itu. Jadi kau tahan-tahan nih. Tidak melakukan itu, tidak kemudian muntah dengan sengaja, tidak kemudian murtad. 8-9 itu, maka selesai mi itu permintaannya Allah. Kutiba alaikumusiyam. Selesai mi. Itu mi fikihnya sederhana begitu. Tapi tiba-tiba ada masalah begini. Tiba-tiba itu Pak Imam di masjid dia rubah niatnya. Nawaitu saumagadin. Oh, dia rubah niatnya. Tadinya Allah hanya minta kita asyam, dia maunya saumun. Oh, kalau saumun itu berarti merujuknya itu pindah dari surat Baqarah, pindah ke berarti surat Maryam. Tatkala Maryam dia itu digosip, dibully sama kaumnya. Memang kau perempuan nakal, bisanya kau hamil itu tidak ada suamimu. Ditanya siapa anak itu? Siapa bapaknya? Kata kemudian Siti Maryam, ini nazartu lirahmani sauman, sesungguhnya saya ini diperintahkan untuk Tuhan puasa. Saya tidak bisa klarifikasi, saya tidak bisa jelaskan. Kalau puasanya Maryam itu beda dengan yang tadi. Ini lebih tinggi dia. Kalau mintanya Pak Imam begitu, berarti kualitasnya tinggi puasanya Maryam.
Bagaimana itu puasanya Maryam? Berat. Maryam itu puasanya la takal, tidak bicara, dia tidak lagi berbicara dengan manusia dia. Makanya dia mengurung iktikaf memang dia di masjid itu, Masjidil Aqsa. Dia iktikaf di situ. Berat itu tuh tidak bicara dengan orang, apalagi era seperti saat ini, tidak bicara dengan orang. Kayak orang bodoh-bodoh kita pergi saja di pasar. Salah ambil bahaya, tetap bicara. Berat itu. Apalagi Maryam itu puasanya, dia itu tidak berinteraksi dengan lawan jenis. Tidak berinteraksi lawan jenis yang bukan mahramnya Maryam itu. Wah, itu lebih berat kalau saya batal misalnya karena saya belum libur ini. Dosen masih disuruh mengajar biar bulan Ramadan. Tidak berinteraksi dengan lawan jenis. Baru saya ini tinggal dekat pasar, berat itu. Kok tahu itu orang-orang kalau di pasar kadang ekstrim cara berpakaiannya, baru kita masuk di pasar, tak hambur paha ini. Murah, meriah. Dia kalah-kalah itu. Kalau paha ayam kan masih takut-takut kita lihat. Jangan sampai ditanya mau beli berapa. Nggak ada lantai. Tapi kalau yang itu gratis. Dia bilang Ustadz itu di Sulawesi Selatan, dilihat berdosa. Tidak dilihat barang bagus. Puasa. Makanya toh ingatkan ya anak-anak, ini pemirsa TV Sultan, ingatkan tolong itu kita baku bantu-bantu ini Ramadan ini. Kalau kelakuanmu dulu begitu, kurang-kurang ini, apalagi kalau ada miana, kurang-kurang setelanmu, nanti kok patah. Iya kan? Bahkan saya itu kalau saya kan rajin olahraga, biasa saya jogging itu, bukan hanya orang pasar. Mahasiswaku sendiri itu, kadang mahasiswaku itu tidak tahu betul itu. Itu kalau berpakaian kayak mau tablam itu pakaiannya. Saya sementara jogging baru tidak ada segannya itu dia langsung lambung kita toh. Sini kau dulu, saya panggil. Sini kau dulu. Iya kenapa Pak? Ada perlu apa? Begini. Kok kira saya ini malaikat kan? Saya ini ustaz. Biar 5 anakku masih bisa birahi saya kalau kau kasih kiri kanan supaya bormu di depanku begitu. Saya kasih tahu begitu. Saya ini manusia biasa. Kok kira saya tidak bisa hilaf? Kalau saya hilaf bikin malu di Sultra TV itu penceramahnya Sultra TV. Iya kan? Bahaya itu saya bilang jangan kok begitu. Saya ini manusia biasa. Bisa hilaf, jangan kok kasih begitu saya. Jadi kalau puasanya Maryam itu berat dia. Tapi saya pikir-pikir lagi, beraninya itu niat puasa dirubah sama Pak Imam. Tapi saya keliling juga ini. Bukan hanya di Sulawesi Tenggara saya keliling ceramah. Saya sampai di Jawa, ternyata di Jawa begitu juga niatnya. Akhirnya saya pelajari kembali, memang ternyata di dalam kemudian misalnya filsafatnya Imam Ghazali itu memang puasa itu pakai itu. Akhirnya saya mengerti, oh ada ternyata maksud baiknya itu Pak Imam. Bukan sombah dia, bukan sotak-sotaknya begitu, bukan. Dia ini niatkan, kenapa dirubah itu supaya puasa kita itu juga dari tahun ke tahun ada perubahan. Jangan puasamu begitu-begitu terus. Harusnya itu kalau puasa ada bukan hanya kau menahan lapar dan haus. Jangan sampai nanti kau seperti dibilang Nabi, kam min so'imin, ada orang puasa kata Nabi, laisa min siyami, tidak ada dia dapat kecuali ju' wal atos, lapar haus saja dia dapat. Makanya niatnya mungkin Pak Imam itu maksudnya kasih naik kualitasnya ini supaya puasamu itu seperti kupu-kupu, seperti ulat. Ulat itu makhluknya menjijikkan, Bu. Tidak mau orang pegang, gatal, menjengkelkan. Tetapi setelah dia puasa, dia berubah menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu, berubah menjadi lebih indah. Puasanya kita itu maunya begitu, jangan hanya yang berubah itu kulit luarnya saja. Berubah terus sofanya, cat rumah berubah, sofa berubah, baju baru berubah, ganti terus. Kelakuanmu tidak berubah, masih sama. Kayak ular itu puasanya. 7 kali puasa, 7 tahun puasa, 7 kali puasa itu ular, 7 kali ganti kulit. Pas keluar ular lagi. Tambah jago menipu. Ada orang begitu itu. Tambah jago, habis puasa tambah jago dia tipu-tipu kita. Kalau ada maunya, Bu, dia telepon kita. Di mana kok Besti?
Sherlock dulu. Ada begitu toh? Atau kalau laki-laki tuh, bro, di mana bro posisi? Ada orang kalau begitu, kalau ada maunya, terutama kalau mau pinjam uang itu. Bro, di mana kok bro? Saya itu kalau dipanggil bosku, saudaraku bos, langsung merinding bulu-buluku. Karena pas dia dekat langsung dia bilang begini. Aduh, 100. Baru kalau tak 100 itu tidak dihitung. Hilang menguap itu kalau 100 tak 200 hilang menguap. Ada orang begitu, pas mau pinjam uang kalah-kalah pengemis. Pas giliran tiba waktunya bayar utang kalah-kalah yang hutang. Hilang-hilang terus. Kayak ada ilmu sawurondonya. Itu orang kalau banyak utangnya itu kayaknya ada ilmu sawurondonya, itu suka menghilang. Atau dia pakai ilmu polemere. Cenin rara, apalagi keperen buah. Pas kita mau datang tuh, duluan dia kita. Iya, tidak bisa kita marah. Kayak dia sudah kayak dia perdaya kita begitu. Tidak bisa kita marah. Dia sebut mi anakku kasihan, tiba-tiba ada saja. Akhirnya kita tidak jadi lagi menagih. Polemere ini ilmunya ini orang ini. Ada begitu. Sekarang coba perhatikan puasa. Puasa itu mendidik kita sederhana. Puasa itu mendidik kita barang kita yang halal bagi kita untuk kita tidak konsumsi toh. Istriku ji, tapi tidak boleh saya ganggu dulu itu di siang hari. Makananku ji itu saya yang hasilkan, tapi jangan kau makan dulu. Apa maksudnya itu? Supaya itu kalau barang sendiri saja bisa tahan, apalagi barang orang lain. Karena ada orang itu, dia bukan haknya, dia gosok juga. Ini berbahaya manusia kayak begini, kajili-jili, kala-kala babi itu. Tidak bisa dibedakan mana ini. Tidak bisa bedakan mana baik dan mana buruk. Ada orang begitu dia. Makanya puasa ini mendidik kita sederhana. Salah satunya itu, kalau bisa coba perhatikan begini ibu-ibu. Tandai puasa tak begini. Hati-hati itu ya, kalau puasa itu pengeluaran tambah lebih banyak dibandingkan hari lain. Hati-hati. Itu berarti kualitasnya masih di bawah. Belum cocok kok ngomong, itu soma ada gading. Dia bilang melek satu mulutmu kamu. Tidak cocok kamu makanmu lebih banyak kau makan. Memang kamu ini tidak puasa, kau hanya kasih pindah jam makan. Karena ada dalilnya Ustadz, katanya boleh tarawih di rumah. Karena dari kata raha, istirahat, habis 2 rakaat istirahat. Ya tapi kamu sebelah kiri cendol, sebelah kiri es buah. Bagaimana ceritanya? Kamu itu balas dendam kalau sudah begitu. Jangan begitu kalau bisa. Tolong itu ya. Harusnya puasa itu mendidik kita itu menjadi lebih peka. Tidak bisa peka kalau begitu itu. Tapi kalau ditanya saka puasanya begitu, ya sami kalau begitu. Mau dia apa kalau begitu jika punya kualitas? Kalau sampai di situ ya berarti puasanya puasa fikih saja dulu. Belum sampai pada puasa yang bisa membawa kita menjadi hidup lebih sederhana. Yang sederhana seperti apa kayak yang dimaksudkan, diinginkan itu? Maksudnya begini. Kita itu kalau bisa ya harus mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kebutuhan kita itulah yang kita penuhi. Jangan keinginanmu. Kalau keinginanmu itu bahaya, itu bisa rusak dunia ini. Saya ingin kasih ini, ada kitab namanya Al-Mustashraf. Ulama yang tulis namanya Syihabuddin Al-Fat. Ini cerita tentang orang yang di alam barzah. Syihabuddin Al-Fat itu mukasyafah. Dibukakan pintu alam barzah. Dia lihat itu di alam barzah. Alam barzah itu tempatnya orang setelah meninggal. Kata Imam Syihabuddin Al-Fat, itu saya lihat ada orang itu di alam barzah cuma punya satu harta, cuma parang saja hartanya, cuma bangkung, tahu saja hartanya, diperiksa 40 hari 40 malam tidak selesai. Coba itu, kampak saja itu hartanya. Apalagi ibu-ibu ini yang koleksi jilbab, warna-warna dikoleksi, jenis-jenis dikoleksi, merek dikoleksi. Itu diperiksa itu ibu, yang mana yang ibu kontan, yang mana yang ibu cicil. Yang mana yang ibu ikutkan arisan, suka bikin pedoko, ibu arisan karena terlambat ibu bayar. Ditagih setengah mati, baru bergayanya kuat, begitu. Diperiksa itu, tapi ada kabar baiknya, alhamdulillahnya ini. Ada juga orang banyak hartanya, dimudahkan pemeriksanya di bawah. Kayak nabi, kayak kemudian malaikat, kayak kemudian
para wali, dimudahkan. Dan mudah-mudahan saya doakan ibu, meskipun banyak koleksi jilbabnya, ibu dimudahkan pemeriksanya. Tapi kalau bisa, yang ibu tidak pakai itu di lemari, jangan disimpan di situ. Siapa yang ibu simpankan? Istri keduanya, calon penggantinya ibu. Jangan simpan. Kasih itu tetangga, kita pergi itu di kampung-kampung, banyak orang yang masih butuh itu. Kasih itu kalau ibu tidak pakai, untuk apa ibu simpan di lemari? Jangan, supaya dia bermanfaat. Terutama kalau misalnya ada orang tua kita yang, misalnya saya meninggal ibu saya, seluruh pakaiannya yang bisa dibermanfaatkan, saya kasih itu teman-teman, saya kasih. Sahabat-sahabatnya kasih. Begitu. Jadi, kita itu kalau bisa hidup sederhana. Dan sebelum ditutup, saya ingin mengingatkannya. Cirinya itu kalau kita itu selalu ingin menuruti hawa nafsu, keinginan kita. Keinginan itu tidak ada batasnya, kebutuhan ada batasnya. Ya toh? Sama kalau makan itu. Biar ibu kuat makan bagaimana? Tidak bisa ibu itu. Kalau ibu kasih penuh paling sampai di sini. Itu kalau ibu kasih lewat, ibu muntahkan kembali. Itu aturan Tuhan. Makanya Nabi bilang sepertiga saja. Angin sepertiga, air sepertiga, udara sepertiga. Jangan sinonggi sampai di lehermu sini. Nanti kau muntah. Jangan. Cirinya itu nantinya kalau selalu orang memaksakan kehendaknya itu, dia tidak kemudian selalu memenuhinya itu dengan memaksakan diri. Dengan cara apa? Pasti berhutang. Ingat ya, pasti berhutang. Ibu boleh berhutang dengan catatan utang itu utang produktif, bukan utang konsumtif. Utang itu untuk usaha dan untuk kemudian perbaikan ekonomi, bukan untuk bergayamu, bukan. Karena kalau untuk bergaya, hati-hati. Itu bisa nanti menyebabkan kita kehilangan kehormatan. Hutang itu menggelisahkan kalau malam dan menghinakan di siang hari. Kalau ada tamu lewat depan rumahku, bengkok punggungmu begini. Ada Pak Ustadz kayaknya. Ada ke Pak Ustadz itu. Dan biasanya orang itu kalau ada utangnya, dia sempit jalannya karena di sana. Jangan nanti saya dilihat itu mama ibu anu deh. Nanti saya lihat ibu bubes ya, begitu. Sekembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillah, kasih banyak Pak Ustaz. Ibu-ibu, kita dapat ilmu ya. Dijawab Pak Ustaz 3 pertanyaan. Yang pertama dari sahabat saya Ibu Sumarni. Bagaimana cara dapat pahala tapi ibadah yang sederhana saja? Ini menarik. Ya. Saya sangat tertarik dengan pertanyaan pertama itu. Iya. Ada budaya kita itu ya, yang menjadi sunnah juga, bahwa sebelum masuk Ramadan itu biasanya itu kantor-kantor itu kita sudah, penceramah itu sudah diundang untuk melakukan tarhib Ramadan namanya. Ditulis itu di baliho, marhaban ya Ramadan. Marhaban itu, kenapa itu tarhib itu ada? Karena memang Nabi itu jauh sebelum Ramadan masuk, Nabi itu sudah mentarhib Ramadan 3 bulan sebelumnya. Jadi dari bulan Rajab itu Nabi sudah siap-siap, dia persiapan mau menyambut ibadah ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ini namanya tarhib, mentarhib diri. Apa arti tarhib itu? Kalau kita pasang spanduk itu, kita maksudnya itu ketika mengucapkan marhaban ya Ramadan. Biasanya kan kalau ada tamu, marhaban bikum ya akhi ya ukhti, begitu kan? Kita menyambutnya selamat datang. Arti kata marhaban itu diambil dari kata rahaba yarhibu. Ini sulasi mujarrodnya. Sulasi mazid rubainya rahaba yurahibu tarhiban. Pakai hayam begini ya. Ini nahu sarofnya. Pakai hayam begini. Jangan pakai hayam mata kucing itu. Jangan marhaban. Itu lain itu artinya teror itu. Yang disebut marhaban itu, kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Itu artinya kita mengatakan, saya sambut kau ya Ramadan dengan hati yang lapang, dengan moroa penau, dengan masagena lalengati, dengan kemudian lalesa lalo, dengan kemudian lalesa ngangaranda. Semuanya bahasa ini saya sebut toh? Oke. Jangan pas masuk bulan Ramadan ibu itu mendongkol. Masuk lagi Ramadan capek, apalagi bapaknya ini kayak sapi kalau dikasih bangun. Ada begitu itu. Di beberapa tempat ibu-ibu mengeluhkan, capek saya itu pastor kalau bulan Ramadan. Mau masa subuh-subuh. Kenapa bisa ada muncul kata begitu?
Karena dari awal dia itu pisahkan antara ibadah muamalah dan ibadah mahdo, gairu mahdo, dan ibadah mahdo dipisahkan. Dia kira itu kasih bangun suaminya itu yang kayak sapi itu setengah mati didongkrapi baru bisa berdiri itu. Baru bisa. Dia kira itu bukan ibadah. Anak-anak yang setengah mati dikasih bangun. Garu nasi. Ibu siapkan kemudian air panas untuk suami. Itu ibadah. Itu ibadah. Bukan hanya tadarus ibadah itu. Jadi dari mana mau dapat pahala yang banyak? Dari situ dapat itu. Coba Nabi perhatikan. Nabi itu tidak bedakan. Kata Nabi, kamu tahu kalau haid, kau siapkan orang papa buka, kau bawakan itu orang yang lagi puasa, kau dapat sama seperti dia dapat. Puasa tadi aja tidak puasa, apa dia bikin memasak? Tapi Nabi tidak pisahkan. Kita harusnya juga begitu. Bahkan saya anjurkan itu, kalau ketemu nanti itu ibadah fardiyah dengan ibadah jamaiyah. Ibadah fardiyah itu kebutuhan kita sendiri, tilawah, mau sholat sunat lagi, mau kemudian baca buku, itu ibadah pribadi. Ketemu dengan ibadah jamaiyah. Ibu malam-malam lagi tilawah toh, tiba-tiba karena sudah malam ini bapaknya lewat, dia macuke. Mengerti dengan saya? Jangan paksa saya menjelaskannya terlalu vulgar ya. Ini bulan Ramadan, ibu harus mengerti. Tiba-tiba dia begitu, jangan menyikuk. Apakah ini 2 lembar lagi ini? Tunggu mi dulu lagi 2 lembar ini. Jangan begitu. Tutup Qur'annya. Lakukan ibadah yang lain. Karena itu juga ibadah. Saya bilang yes. Dan itu yang ibu tadi cari, ibadah yang agak ringan dan enak, yang itu. Makanya ini bisa batal kita punya puasa ini. Ini batal puasa. Batal puasa. Astagfirullahaladzim. Karena pengajian Pak Ustaz. Oh, ya. Ini ilmu ya. Jadi tutup, jangan kianu kalau begitu. Jangan membantah, itu haknya ini malam. Dulu memang itu puasa wisol, sekarang tidak dibolehkan puasa wisol itu. Dan kalau ketemu termasuk ini, seluruh pegawai yang kerja masih kerja, termasuk pengajar. Kalau mau tilawat, tiba waktumu mengajar, kau pergi dulu mengajar, kau pergi dulu kerja. Itu kemudian tugasmu, itu ibadah. Jadi mencabut kemudian rumput, melayani suami, mengurus anak, itu ibadah. Sehingga jangan lagi mengatakan, kesian sekali juga kamu ini Ramadan, kamu tidak tilawat-tilawat. Jangan, kasihan itu, kasihan. Kalau dia security, biar dia security, itu ibadahnya. Wajib itu. Jangan ngomong, kamu tidak pernah saya lihat dia dapat di masjid. Kan ada juga itu ibu-ibu, kepo terus setiap kita ketemu di masjid. Berapa juz mi? Dibilang saya sudah 2 kali tamat misalnya. Gayanya. Malam pertama sudah dia gosok mi. Setiap malam dia tanyain kita, Pak Ustadz sudah berapa? Dia aja balapan. Kenapa tidak pakai helm sekalian? Saya kasih tahu baik-baik itu ibu, begini ibu ya. Saya itu mengaji beda dengan ibu. Baru juga saya maunya tuh kalau kau tanya begitu, kau sudah, kalau saya uji kamu itu jangan sampai makharijul hurufmu, sifatul hurufmu, wakaf ibtida'mu tak hambur. Iya toh? Mau terus cerita berapa kali kau tamat? Tidak ada tamatnya ini. Ini Quran kita harus cintai. Bukan hanya bulan Ramadan dibaca. Makanya jangan juga overdosis ya. Buru terus harus tamat berapa kali, bapaknya merana. Sangat mati bermain Ramadan ini. Siang puasa, malam juga puasa. Itu bahayanya. Jangan. Jadi begitu. Sudah Ibu. Tolong ditahan yang itunya ya, sudah. Saya mau pindah ke temanya yang lain ini. Akhirnya kuning rambut kita laki-laki ya. Jangan sampai itu suami kita cepat dia berubah gara-gara tertekan hidupnya. Kalau mau bulan Ramadan, begitu. Baik, yang kedua begitu ya. Tarawih di rumah doanya bagaimana? Ya. Bisa pakai bahasa Indonesia. Iya, saya perbaiki dulu perasaanku. Astagfirullahaladzim. Yeah. Jadi nama aslinya itu sebenarnya sholat malam, sholat lail. Dilakukan setelah tidur namanya tahajud, lebih banyak pahalanya.
Kalau ditarik di awal waktu, masih sholat lail namanya. Pas ditarik awal waktu di bulan Ramadan, maka namanya tarawih. Dari kata raha, raha itu istilahnya istirahat. Maksudnya istirahat apa? 8 rakaat, atau kalau ibu misalnya 20 rakaat itu tidak langsung diselesaikan itu 20 rakaat satu kali, tapi ada istirahatnya, jeda. Jadi ada formasinya itu 2, ini yang 8 rakaat, 2, 3, ya toh? Boleh juga 1 witirnya. Ada juga 4, ada juga begitu. Jadi boleh juga begitu 4. Jadi coba perhatikan kalimatnya itu ketika ditanyakan sama Ibunda Aisyah, kaifa sholatun Nabi? Pertanyaannya sahabat, bagaimana sholatnya Nabi, sholat malamnya maksudnya. Pertanyaannya itu pertanyaan kualitatif namanya kalau dalam ilmu tafsir itu. Bukan pertanyaan kuantitatif. Tidak ditanyakan begini, berapa sholatnya Nabi? Tidak. Kalau begitu jawabannya 11 rakaat, 21 rakaat, 23 rakaat. Itu jawabannya. Tapi ini pertanyaannya, bagaimana sholatnya Nabi? Nabi itu sholatnya pelan-pelan, dihayati betul, itu yang dibaca. Bisa dihayati yang dibaca. Jadi yang paling ibu fokuskan kalau sholat di rumah itu, jangan ikuti bacanya Pak Imam, nanti ibu tidak mengerti. Iya kan? Pasti waladhdallin. Kalau hanya kul saja ibu tanya, ilmu kulmu saja kau kasih keluar. Itu misalnya kau ulang-ulang, boleh. Bahkan kalau tidak bisa juga kul itu, Fatihah saja. Fatihah rakaat pertama, rakaat kedua Fatihah, salam lagi, begitu. Boleh 2 rakaat, boleh itu 2 rakaat. Kalau ibu capek sekali nih, kan tidak wajib juga ini, tidak wajib dia. Tidak wajib sunnah ini. Boleh 4 rakaat, boleh, yang penting ibu. Dan boleh tadi begitu, saya tadi ingatkan itu, jangan, maksudnya boleh simpan air minum, boleh simpan air minum, 2 rakaat minum lagi. Tapi ingat ya, itu tadi jangan yang begitu ya, sini cendol, di sini es buah. Rakaat pertama. Jangan, itu balas dendam namanya. Tapi kalau longgar waktu Pak Ustaz 8 rakaat bagus ya. Ya, 8 rakaat itu seperti itu Nabi. Seperti itu Nabi, tapi ini hadisnya sebenarnya hadis sholat lail secara umum. Di zamannya Umar itu ditambah 20. Berapa rakaat? 20 ditambah 20 lebih rakaatnya. Di zamannya setelah kemudian Umar ditambah lagi sampai kemudian 30 lebih. Jadi pernah itu orang sholat tarawih itu lama. Jadi yang alasannya Umar itu dengan kemudian penerusnya itu kata dia, sholatnya Nabi beda. Sholatnya Nabi itu kualitasnya bagus. Kita ini beda kualitasnya. Sekarang bahkan kita itu tidak sama juga dengan Nabi, tidak sama Umar, tidak sama juga itu generasi ketiga. Kita ini ambil jumlahnya Nabi. Kualitasnya tidak sama dengan Nabi. Sudah sedikit, pendek-pendek, banyak lagi hilang-hilangnya. Baru angkat takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau jadi makmum, Allahu Akbar. Di mana tadi? Sudah dimatikan itu kompor gas di es buah itu. Masuk juga tadi itu di kulkas. Ada tadi itu lapetar saya sembunyi di bagian belakang-belakang kulkas. Jangan sampai bapaknya dia dapat. Aduh, sholat itu yang dia urus, makanannya di rumah. Hati-hati tuh. Tapi kalau begitu-begitu bagaimana sholatnya? Alhamdulillah Nabi mengatakan, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau kasihan hukum umatku kalau sholatnya itu suka hilang-hilang. Mudah-mudahan nanti bisa disempurnakan begitu. Jadi boleh Bu ya, tidak perlu ikuti imam itu bacaannya. Boleh pakai bahasa daerah doanya, boleh sekali pakai bahasa daerah. Boleh sekali. Baik. Kemudian Pak Ustaz tentang sholat sunnah yang masbuk. Baik. Jadi masbuk itu artinya dia ini tertinggal rakaatnya, baik 1 maupun lebih. Oke ya, masbuk itu artinya. Bagaimana hukumnya kalau ada orang tertinggal rakaat? Bolehkah dia itu membuat barisan baru? Jadi kaidahnya begini. Kalau dalam masjid itu ada sholat sementara berlangsung, makruh, bahkan ada yang mengharamkan itu, kita membuat saf jamaah baru. Apalagi kalau sholatnya itu dijaharkan. Nanti perang ayat, orang imamnya di sana baca surat
At-Taubah tentang azab semua. Di sini baca surat Yusuf kita. Oh, surat cinta, Ar-Rahman. Jangan. Di sini dia gas, di sana juga dia gas, kayak perang begitu. Itu nanti bisa memicu perpecahan. Jadi jangan bikin soft baru kalau ada soft lama. Tinggal nanti ikut itu. Bahkan nanti ada ulama membolehkan itu. Orang yang kemudian sholat sunat saja boleh bermakmum itu orang yang mau sholat wajib ke dia. Meskipun ada ulama mengatakan tidak boleh, tapi sebagian ulama mengatakan boleh. Termasuk saya mengatakan boleh. Niatnya dia niat sunat, saya aku niat wajib. Tetapi pahala berjamaahnya dapat. Begitu. Jadi begitu Bu ya. Oke, baik. Makasih banyak Pak Ustaz. Ya, ibu-ibu kita silakan Pak dan Ibu Lisnawati dulu. Witir 20 rakaat. Baik, yang pertama berkaitan dengan pertanyaan witir. Witir di rumah. Ada hadisnya memang bahwa jadikanlah witir itu sebagai penutup sholatmu. Dari hadis itu kemudian muncul perbedaan. Jadi di mana ini? Di Indonesia ini kan ada orang sholat tarawihnya itu 8 rakaat. Ada yang mau kemudian 20. Sehingga bagaimana kasusnya itu kalau tiba-tiba imam dia ini adalah mazhab 20 sedangkan imam dia ambil mewitir. Apakah boleh dia ikut witir di situ? Boleh dia ikut witir di situ. Pahalanya banyak karena dia ikut berjamaah di situ. Pahala berjamaahnya dapat. Tapi kalau sudah witir, apakah tidak bisa lagi nanti sholat lagi di rumah? Boleh sholat lagi. Jadi anjuran untuk menutupnya dengan witir itu hanya sunnah muakkad, bukan wajib. Jadi boleh Bu ya. Jadi sholat saja di masjid. Bahkan kalau Abu Bakar itu biasanya dia witir memang sebelum tidur. Jangan sampai dia tidak bisa bangun sholat tahajud. Itu kalau Abu Bakar. Beda kalau Umar. Kalau Umar dia bilang saya tidak mau tutup dengan witir. Karena Umar itu tidak terganggu setan. Dia takut setan. Dia sudah bilang kalau dia bangun jam 2 dia bangun Umar tuh. Wali itu Umar itu. Umar Ibn Khattab itu wali. Jadi dia bisa setel. Biar kalau kita kan biasa sudah pakai juga alarm. Menangis itu alarmmu itu mau berputar 5 kali belum kau bangun. Karena capek. Capek, saya mengerti itu. Begitu. Yang kedua dari Ibu Fatoro tentang video Pak. Jadi apa yang bagus, berapa rupiah, kepada siapa kita mau yang bagus, kemudian yang orang yang tidak mampu berfidyah. Ya. Fidyah itu adalah kafarat bagi orang yang tidak bisa berpuasa, yutikuna fidyatun. Siapa mereka? Jadi kalau dia itu orang normal seperti biasanya mangkana minkum maridun au ala safarin, kau hanya sakit tapi kau masih muda atau dalam perjalanan, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka kamu itu hukumnya qada. Ganti dulu, jangan dulu langsung lompat ke fidyah. Siapa yang boleh fidyah itu? Yang boleh fidyah itu yutikuna. Orang-orang siapa itu? 1, orang sudah tua, ajuzun. Yang kedua, orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh. Kalau orang tua itu kan kalau ditanya masih sehat Ki? Om, ya sehat-sehat orang tua. Ada begitu itu. Sehat-sehat tapi tidak sama dengan anak muda. Yang begitu-begitu sehat-sehat orang tua itu dia maksudnya ajuz. Ajuz itu dia kena fidyah. Jadi ibu-ibu ini yang sudah melewati menopausnya ke atas, sudah tidak terlalu normal, lebih banyak keinginannya dibandingkan kemampuannya. Jangan paksa diri. Jangan paksa diri. Jangan paksa diri nanti, apalagi kalau ada misalnya masalah penyakit, ya jangan paksa diri. Ibu itu boleh fidyah. Boleh fidyah yang sudah ajuzun ke atas. Sudah mulai melemah sistem-sistem organnya, maka dia sudah boleh fidyah. Siapa minta itu? Fidyah. Yang pertama orang yang sudah tua, orang sakit tidak mungkin sembuh. Nanti ada ijtihad ulama. Ada juga orang yang dihukumi juga yutikuna itu siapa? Ada orang toh hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi, melahirkan, menyusui, hamil lagi, tidak sempat bernapas, bebek, hamil terus, hamil terus. Yang begitu-begitu diapresiasi oleh Allah, ditarik dia di kelompok ini, dia boleh fidyah, tidak usah mikodo.
kelompok ini. Apresiasi, kok kira itu negara saja hanya mampu 2 anak cukup. Kalau 2 lewat 2 anak, mau angkat tangan saya, negara saja angkat tangan, kau masih mampu. Maka diapresiasi itu di situ. Begitu Bu ya. Fidyah itu berupa apa? Ita'amun ta'amun miskin. Jadi memberikan makan orang miskin. Harus diberikan orang miskin dan di bawahnya miskin, yaitu fuqara. Siapa itu miskin? Orang miskin itu adalah, jadi tidak boleh sembarang, jangan kasih pasis. Meskipun tadi dia main-main, kalau kasih pasis tidak kena itu. Dia tidak masukin dia ini. Miskin itu orang yang kemudian penghasilannya itu tidak bisa menutupi kebutuhannya. Itu miskin. Ada memang pekerjaannya, tetapi serabutan, ganti-ganti, tidak jelas. Kadang kemudian dia tukang batu, kadang juga kemudian dia ini tukang parkir, macam-macam, ganti-ganti, tidak jelas, serabutan, begitu. Itu ta'amun miskin. Di bawahnya ada lagi, siapa itu? Ini yang paling bagus dikasih, namanya fuqara, fakir, fakir jiddan. Siapa itu fuqara? Orang yang tidak ada pekerjaannya, tidak jelas memang hidupnya. Pokoknya ini tidak jelas, pokoknya besok ini apa? Tidak ada, tidak jelas begitu. Fuqara itu tidak ada pekerjaan dan tidak jelas apa mau makan apa. Kalau yang miskin tadi ada makanan tapi dikurangi semua, tidak cukup, dikurang-kurangi semua. Mereka ini sudah puasa sebelum bulan Ramadan, mereka ini orang-orang ini. Itu targetnya fidyah. Berapa dikasih? Sama standarnya itu, standar sahnya itu memberi makan satu orang miskin 1 kali 1 hari. Boleh kalau ibu mau 2 kali, boleh 3 kali. Kan ibu makannya 3 kali tau? Kalau mau kali 3 begitu. Berapa jumlahnya kalau dirupiahkan? Kira-kira mungkin saja berapa harganya nasi dos itu. Kalau di zaman Nabi itu biasanya bahan makanan. Sekarang boleh diuangkan. Saya termasuk ustadz yang membolehkan pakai uang. Jadi tapi Pak Ustaz tidak harus beras saja ya. Boleh makanan yang sudah masuk. Iya, sekarang justru saya anjurkan. Kenapa di zamannya Nabi itu berupa makanan? Karena di zamannya Nabi itu makanannya siap makan. Kurma. Fidyahnya pakai kurma. Bisa langsung dimakan, tidak terlalu dicampur. Atau kemudian itu gandum, bisa langsung diolah jadi roti. Tapi kalau kita kok kasih sagu, dia mau songgi, mau pakai apa songginya? Pakai air. Berat itu. Saya saja dulu pernah mau songgi pakai sikala, setengah mati dia lewat, tasangku-sangku seras. Padahal harusnya biasanya kita begini saja dia masuk, ini tidak. Jadi beda itu. Kalau bisa sekarang kita ini beda jenis makanannya dengan Nabi. Kalau bisa makanannya kasih lengkap juga. Karena intinya ini adalah yugniul fuqara, mencukupi kesian itu orang miskin pada hari itu. 1. Jadi kalau ibu 1 bulan itu bayar 1 begitu. Kalau ibu mau kali 2 kan begitu. Kemudian yang berikutnya Pak Ustaz, orang yang tidak mampu berfidyah. Bagaimana orang yang tidak mampu fidyah? Ada itu hadisnya dari Nabi. Nabi itu didatangi sahabat bilang, celaka saya. Celaka. Kenapa kok? Saya istriku. Kembali lagi yang tadi. Bilang, kenapa kok? Dia bilang, saya lewati batas. Dia bilang, Nabi, betul itu, betul. Kalau saya lakukan ya Rasul. Bagaimana ini? Kata Nabi, kalau begitu, kau merdekakan budak. Tidak ada budakku. Kalau begitu, kau puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana caranya ini? Baru 3 hari saja sudah batal itu, mau dikasih 2 bulan berturut-turut lagi. Tidak mampu saya. Kalau kata Nabi, kalau begitu, fa'ita'amun to'amun miskin. Kasih makan orang miskin. Kata dia, bagaimana maksudnya kasih makan orang miskin? Yang orang miskin, cari mie di kampungmu. Dia bilang, tidak ada, saya yang paling miskin di sana. Dia bilang, ya kau mau kasih makan saja. Langsung Nabi masuk ambilkan itu kurma. Kasih ini nak, kau kasih anak dengan istrimu. Jadi boleh kalau hanya mampunya air saja. Kalau mampunya hanya, makanya itu yang begitu-begitu. Jadi mau kau panitia di masjid atur-atur itu. Atur-atur itu papa buka di masjid. Kau standby di situ supaya ada juga guna-gunamu begitu. Iya, saya kasih tahu itu. Jangan juga sama sekali tidak ada upayamu tenaga, kan ada tenagamu. Memang tidak bisa kau siapkan makanan, tapi kalau ada tenagamu, kau cucikan piringnya masjid apa segala macam, nanti di situ kontribusinya. Begitu Bu ya. Jadi bisa begitu. Ibu Aisyah, kemudian Pak Ustaz,
Apakah bagaimana pahalanya kalau kita mengaji sambil dengar ceramah? Ini adabnya ya. Sebenarnya tidak ada itu keharaman orang itu mengaji pada saat orang ceramah. Tetapi ketika sudah kemudian diumumkan, sudah ada aturan di masjid itu bahwa ini waktunya untuk sholat, ini waktunya untuk ceramah. Penceramah itu didatangkan dari luar, baru kemudian ketika dia ceramah, ibu tilawah lagi di situ, itu secara adab tidak baik itu. Tidak boleh sok-sok begitu jadi orang. Kita itu kadang juga harus mendengar. Saya itu manusia yang paling jarang mendengarkan ceramah karena saya ceramah terus. Kalilin toh. Jadi ketika saya itu tiba-tiba misalnya ada trouble, tiba-tiba bermasalah, baku tabrakan atau apa itu namaku, saya bersyukur itu bisa ada waktu istirahat. Di situ misalnya waktu pergi mau dengar ceramah, dan saya kadang pilih masjid yang betul-betul itu penceramahnya sudah amburadul, kemudian bacaannya, caranya menarik argumentasi kemudian tidak jelas, kadang juga salah tarik-tarik dalil. Tapi paling suka saya tempat-tempat begitu, saya dapatkan justru banyak hikmah kalau di tempat begitu. Dan saya tidak melakukan lagi tadi ketika ditunjuk. Meskipun, makanya saya menghindari itu kalau saya lagi tidak ada jadwal pergi di masjid yang kenal saya, karena saya dikasih ceramah lagi. Pak Ustaz, gantian dulu kamu. Jangan begitu. Ada waktu begitu. Ketika orang lagi bicara, kau diam. Jangan kau lagi sosok di situ juga baca tilawah. Nanti tilawah di tempat lain. Kenapa? Kamu merusak haknya ini orang. Haknya ini orang didengar. Kamu datang ke masjid itu kan mau kemudian ibadah. Ini didatangkan oleh panitia untuk kemudian mengajari begitu. Meskipun kita itu beda pandangan jauh dengan itu Ustadz. Apalagi jangan kasihan di depannya, dia ceramah di sini, gosok juga tilawah di depannya. Itu menyakiti hati orang itu. Adabnya tidak bagus dalam adab taklim muta'alim. Jadi kamu harus mendahulukan yang terdahulu, membelakangkan yang belakang. Tilawahnya pending dulu. Nanti di rumah. Ya, baik. Pak Ustaz, dari Bu Ande Besi Sausao, sholat sunat Isya. Ya. Sholat sunat Isya itu. Sholat qobliyah ba'diyah tadi yang saya tangkap. Qobliyah ba'diyah daripada witir. Bolehkah dia sholat qobliyah ba'diyah itu? Ya. Nah, jadi mana lebih besar pahalanya antara sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah qobliyah ba'diyah dengan sholat tarawih? Kalau lihat hukumnya, dia ini sama-sama sunnah. Tetapi ulama menempatkan ba'diyah itu sunnah muakkadu. Tarawih juga itu masuk sebenarnya sunnah, tetapi tidak sampai derajatnya, di bawahnya sedikit qabliyah itu. Di bawahnya sedikit qabliyah ba'diyah itu, tarawih itu. Makanya Nabi itu ketika sholat itu tarawih 3 hari 4 hari itu, tiba-tiba sahabat ikut semua nimbrung, dia langsung berhenti, dia pergi sholat tarawih di rumah. Jangan sampai orang wajibkan. Nabi itu begitu dia. Jadi kalau dilihat hukumnya sama-sama sunnah. Hanya ada yang sunnah muakkada, ada ghairu muakkada namanya. Tapi kalau saya sama ini posisinya. Sama posisinya antara saya ya. Saya tidak ikut ulama itu, saya hanya sampaikan bahwa ada pendapat begitu, sama posisinya ba'diyah, qobliyah dengan salat tarawih. Penting apalagi ini bulan Ramadan. Apalagi ini bulan Ramadan. Baik. Cukup Bu? Bisa nggak dilaksanakan anunya qabliyah setelah tarawih? Jadi bolehkah kita qabliyah lupa tadi toh? Lupa tadi. Sebagian ulama mengatakan sholat sunnah qabliyah ba'diyah itu bisa bahkan diakhirkan, namanya muqaddamah atau muakharan. Ada beberapa ulama itu yang membolehkan nanti dikerja setelah kemudian kita bisa. Ada yang begitu. Jadi niatnya tetap dia lakukan setelahnya, tetapi niatnya tetap qabliyah. Dan niatnya tetap qobliyah. Kenapa? Karena dia lupa. Orang ini bisa melakukan begitu, berlaku hukum ini, Bu Haji. Kalau orang ini memang ahli sunnah qobliyah dan ba'diyah, dia selama ini tidak pernah melepaskan itu dan ada perasaan lain-lain. Kalau dia tidak lakukan itu, maka qobliyahnya bisa dia lakukan nanti setelah di waktu ba'diyah. Kalau lupa ya, Pak Ustaz. Kalau sengaja lupa? Tidak. Oh, iya. Jadi baik lupa, atau kalau lupa kan tidak ingat berarti. Ya, kalau tidak ingat berarti tidak ada. Begitu. Jadi yang dimaksudkan ini orang yang selalu menjaga qobliyah ba'diyah.
Baik, kesimpulan Pak Ustaz, topik kita hari ini puasa mendidik kita untuk hidup sederhana. Baik, puasa itu adalah ibadah ruhiyah, mengajar kita bisa menahan diri terhadap sesuatu yang sebenarnya haknya kita, tetapi ditahan. Kenapa? Supaya kita diajar oleh Allah bisa menahan diri untuk hal-hal yang halal. Kalau yang halal saja bisa kau tahan diri, apalagi yang haram, apalagi yang bukan hakmu. Esensi puasa itu adalah kita ikut merasakan suasana perasaan saudara-saudara kita yang tidak mampu, supaya kita memiliki kepekaan diri. Makanya pada kesempatan ini mari kita kemudian menjadikan puasa ini sebagai ajang untuk kemudian hidup lebih sederhana, dalam artian kita mencukupi kebutuhan kita dan tidak bergaya hidup hedonis berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itu adalah teman setan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Ustaz. Makasih banyak juga ibu-ibu.